Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada materi atau pembahasan kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu mengenai dinamika planet bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, di mana pada bab ini terdapat beberapa submateri. Yang pertama, teori terbentuknya planet bumi. Yang kedua, rotasi dan revolusi bumi. Yang ketiga, karakteristik lapisan bumi. Yang keempat, pergeseran benua. Yang kelima, sejarah kehidupan bumi berdasarkan kalageologi. Yang keenam, kelayakan planet bumi untuk kehidupan, di mana pada materi ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai teori terbentuknya planet bumi. Di sini nanti kita akan membahas beberapa teori. Langsung saja masuk ke materi yang pertama atau teori yang pertama, yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang yang dikemukakan oleh ilmuwan Belgia F. George pada tahun 1927. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Semua galaksi di alam semesta akan memuai dan menjauhi pusat ledakan. Pada mode Big Bang, alam semesta berasal dari ledakan sebuah konsentrasi material tunggal miliaran tahun yang lalu, secara terus-menerus berkembang sehingga lama-kelamaan menjadi lebih dingin seperti sekarang ini. Bisa kalian lihat pada layar bahwa terdapat ilustrasi dari teori Big Bang, di mana terdapatnya konsentrasi material tunggal yang mengalami ledakan-ledakan secara terus-menerus sehingga terbentuknya planet-planet di tata surya. Selanjutnya, pada materi Big Bang biasanya orang-orang selalu menanyakan di mana letak dentuman besar atau yang biasa dikatakan Big Bang ini. Pertanyaan ini muncul karena pada saat terjadinya ledakan, susunan Big Bang merupakan seluruh alam semesta. Ledakan tersebut tidak melempar materi ke ruangan. Ruangan mengembang dengan waktu tertentu dan terbentuklah alam semesta. Berbicara mengenai perkembangan, planet bumi terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuknya seperti sekarang ini. Ada 3 tahap dalam proses pembentukan bumi. Yang pertama, bumi masih merupakan planet homogen dan belum mengalami perlapisan atau perbedaan unsur. Yang kedua, pembentukan perlapisan struktur bumi yang diawali dengan terjadinya diferensiasi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak menuju ke permukaan. Yang ketiga, bumi terbagi menjadi 5 lapisan. Lapisan pertama, inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Lanjut pada materi atau teori yang kedua, yaitu teori kabut, di mana teori kabut ini biasa disebut juga dengan nebula, adalah kabut yang terdiri dari gas, terutama gas helium dan hidrogen, dan partikel-partikel angkasa lainnya. Pada tahun 1755, seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant mengajukan teori kabut ini. Pada tahun 1977, seorang ahli matematika terkenal dari Prancis yang bernama Simon de Laplace mengusulkan teori kabut yang hampir sama. Oleh karena itu, teori kabut dikenal juga dengan teori Kant dan Laplace menurut Ken Guinan tahun 1999. Berbicara mengenai teori kabut, menurut teori ini, mula-mula jagat raya ini adalah sebuah nebula yang baur dan hampir bulat. Nebula ini berotasi dengan lambat dan turbulen, seperti gambar pada di layar. Karena pergerakan rotasi sangat lambat, maka nebula mulai menyusut. Sebagai hasilnya, penyusutan dan rotasi, terbentuklah sebuah cakram nebula yang tengah-tengahnya datar.
Teori nebula dipandang sukses dalam menjelaskan tata surya datar, yaitu bidang orbit planet mengitari matahari hampir merupakan bidang datar, seperti pada di layar. Teori ini juga dipandang sukses dalam menjelaskan mengapa planet-planet berevolusi dalam arah yang seragam. Akan tetapi, beberapa puluh tahun ahli fisika terkenal kebangsaan Inggris James Clerk Maxwell dan Sir James Jeans melakukan sanggahan terhadap teori ini dengan cara menunjukkan bahwa massa bahan dalam gelang-gelang tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga memadatkan menjadi planet-planet, di mana gelang-gelang tersebut adalah ini seperti kursor di layar. Sanggahan lain terhadap teori nebula juga datang dari astronom Milton dari Chicago pada penghujung abad 19. Ia menyatakan bahwa teori ini bertentangan dengan kaidah fisika, yaitu yang seharusnya memiliki momentum sudut paling besar adalah planet-planet dan bukan matahari. Menurut teori nebula, matahari memiliki momentum sudut paling besar karena memiliki massa yang paling besar. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu teori planetesimal, di mana teori ini diajukan oleh ahli geologi berkebangsaan Amerika bernama Chamberlain bersama rekan ahli astronomi yang bernama Milton pada abad ke-20. Planetesimal dapat diartikan sebagai planet kecil. Menurut teori ini, matahari telah ada sebelum terbentuknya tata surya sebagai salah satu bintang yang banyak terdapat di langit. Pada teori ini menjelaskan bahwa pada suatu saat matahari berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh dengan sebuah bintang lainnya. Seperti bisa kalian lihat pada di layar, matahari tidak terlalu jauh dengan bintang. Kemudian, karena adanya tarikan gravitasi bintang tersebut, maka sebagian bahan material pada matahari tertarik ke arah bintang yang melintas. Ketika bintang yang berpapasan tersebut menjauh kembali, sebagai lidah api raksasa tersebut jauh kembali ke matahari, dan sebagian lagi terhambur menjadi kumbalan-kumbalan kecil atau biasa disebut planetesimal. Seperti ini, seperti bisa kalian lihat pada di layar. Planetesimal kemudian melayang-layang di angkasa sebagai benda-benda dingin dalam orbit mengitari matahari. Akibat adanya tumpukan dan tarik gravitasi, planetesimal lebih besar menyapu yang lebih kecil, bergabung terbentuk planet-planet menurut Ken Ginan tahun 1997. Tetapi teori ini mendapatkan sanggahan dari beberapa ahli astronomi. Menurut para astronom, kebanyakan bahan-bahan yang dihamburkan dari matahari berasal dari bagian dalam matahari yang bersuhu sangat tinggi, yaitu mencapai 1 juta Celcius. Karena suhu yang sangat tinggi ini, maka gas-gas yang dihamburkan dari matahari akan terpencar ke seluruh ruang angkasa akibat ledakan hebat, dan bukannya memadat menjadi planet-planet seperti yang dinyatakan oleh teori planetesimal. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu teori mengenai bintang kembar, di mana teori bintang kembar hampir sama dengan teori planetesimal. Teori ini diusulkan pada tahun 1930-an. Dulunya matahari diprediksi merupakan bintang kembar. Kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan kecil. Dan karena adanya pengaruh gravitasi dari bintang yang satunya lagi, maka kepingan-kepingan tersebut bergerak mengitari bintang-bintang tersebut dan menjadi planet-planet. Bintang yang satu lagi yang dikelilingi kepingan-kepingan sekarang bernama matahari menurut Ken Ginan tahun 1999. Di mana teori ini biasa juga disebut dengan tidal teori
Dalam telaah pembentukan tata surya dikemukakan oleh astronom Inggris James Hobsbawm Jones tahun 1917, katakan bahwa tata surya diperkirakan terbentuk sebagai akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari. Sebagian matahari tersedot dan terlempar ke luar, kemudian terbentuknya planet. Seperti bisa kalian lihat pada gambar bahwa adanya bintang yang melintas sehingga adanya gaya gravitasi dan material-material dari matahari tersedot dan terlempar keluar. Selanjutnya, teori protoplanet, di mana proto adalah kata pada bahasa Yunani yang berarti primitif. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh seorang astronom Jerman yang bernama Clark Von pada tahun 1940, yang kemudian disempurnakan lagi oleh astronom lain yaitu Gerard P. Kuiper pada tahun 1950 menurut Kankinan 1999. Pada teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu, sehingga teori ini dikenal juga sebagai teori awan debu. Dasar pemikiran ke arah itu adalah adanya fakta yang menunjukkan bahwa di jagat raya banyak ditemukan gumpalan-gumpalan awan seperti di layar. Lebih dari 5 miliar tahun yang lalu, salah satu gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan, partikel-partikel debu tertarik ke dalam menuju pusat awan, membentuk gumpalan bola dan mulai berotasi. Bisa kita ilustrasikan bahwa seperti seseorang sedang bermain sepatu es, begitu partikel-partikel debu yang berada di pinggir tertarik ke dalam, maka laju rotasi gumpalan awan harus bertambah agar membentuk sudut gumpalan bernilai tetap. Karena rotasi yang makin cepat, maka gumpalan tersebut akan mulai memipih atau mendatar menyerupai bentuk cakram, yaitu tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepi. Hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa di bagian tengah harus berotasi lebih cepat daripada di bagian pinggir. Akibatnya, partikel-partikel yang berada di bagian tengah akan saling menekan dan menimbulkan panas dan berpijar. Bagian tengah yang berpijar ini disebut juga dengan proto-sun atau calon dari terbentuknya matahari, yang pada akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi atau bagian yang lebih luar berotasi sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas-gas maupun debu yang lebih kecil. Gumpalan kecil ini disebut juga dengan protoplasma, juga berotasi dan akhirnya memadat menjadi planet-planet dan satelit-satelit lainnya yang sekarang kita ketahui. Selanjutnya, teori keadaan tetap, di mana teori keadaan tetap atau biasa disebut juga dengan steady state theory yang diusulkan pada tahun 1948 oleh H. Bondi, G. Gould, dan V. Hoyle dari Universitas Cambridge, di Cahyono 2006. Halaman 51. Menurut teori ini, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Dalam teori ini akan datang silih berganti berbentuk atom-atom hidrogen dalam ruang angkasa, membentuk galaksi dan menggantikan galaksi lama yang bergerak menjauhi kita dalam ekspansinya, seperti ilustrasi yang bisa kalian lihat pada layar. Demikian pembelajaran kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.